Diawali dari sebuah kota di Amerika. Sebuah keluarga kecil yang terdiri dari ayah, ibu dan seorang anak laki-laki. Sebagai kepala keluarga, John sangat menyayangi istri serta anak mereka. Terlebih lagi anaknya yang bernama Nathan memiliki riwayat sakit diabetes. John selalu memberikan semangat kepada anaknya sehingga ia lebih kuat untuk menghadapi penyakitnya. Sehari-hari John bekerja sebagai seorang arsitek di sebuah perusahaan. Suatu hari di sebuah minimarket, John tiba-tiba mendapatkan telepon dari seseorang yang memberitahukannya jika mereka terpilih sebagai orang yang diprioritaskan untuk ke shelter darurat yang akan menyelamatkan mereka dari meteor. John pun bergegas pergi dari minimarket tersebut. Di luar minimarket, Nathan menunjuk ke arah langit yang mana di langit banyak rombongan pesawat yang terbang. Di perjalanan menuju rumah, John juga melihat banyak pasukan militer lewat, sehingga John merasakan jika keadaan saat itu benar-benar darurat. Sesampainya John di rumah, ia memberitahukan kepada istrinya informasi tersebut dan John meyakini jika keadaan sekarang benar-benar darurat. Kebetulan saat itu tetangga John sedang berkumpul di rumah John. Mereka semua menonton berita tentang jatuhnya meteor. Tak disangka-sangka getaran dari jatuhnya meteor sampai ke rumah mereka, sehingga mereka semua terkejut. Dengan wajah panik mereka fokus melihat berita yang mana meteor tersebut sudah menghancurkan setengah kota. Tiba-tiba John mendapatkan sebuah kode yang akan ia gunakan agar bisa pergi ke tempat yang aman. John serta istri dan anaknya pun bergegas pergi dari rumah. Karena pesawat yang akan membawa mereka akan berangkat pada pukul 9 malam. Mereka berhasil masuk untuk pemeriksaan. Di sana petugas memberikan sebuah gelang yang menjadi tanda jika mereka adalah orang yang terpilih untuk pergi ke tempat yang aman dari bahaya meteor. Namun masalah terjadi dikarenakan insulin Nathan tertinggal di mobil. Sehingga John kembali ke mobil untuk mengambil insulin tersebut. Sedangkan istri John bernama Allison dan Nathan mencari petugas untuk menitip pesan untuk berkata kepada John bahwa ia dan Nathan akan naik ke pesawat terlebih dahulu. Allison mengatakan kepada petugas tentang insulin yang tertinggal. Allison tidak tahu jika orang yang memiliki penyakit kronis dilarang untuk terbang. Sehingga petugas membawa mereka menemui petugas wanita di sana. Allison memohon agar Nathan putranya bisa ikut dalam penerbangan. Namun petugas tidak bisa berbuat apa-apa karena ia hanya relawan di sana. Sedangkan John yang sudah berada di dalam pesawat mencari-cari keberadaan istri dan anaknya. John mencoba menghubungi Allison tapi tidak tersambung. Sedangkan Allison dan Nathan baru saja keluar dari menemui petugas. Salah satu penumpang pesawat memberitahu John jika orang yang memiliki penyakit kronis tidak bisa melakukan penerbangan tersebut. Mendengar hal tersebut, John menemui petugas dan memohon kepada petugas untuk membuka pintu pesawat. Ketika pintu pesawat dibuka, John melihat sebuah pipa gas yang bocor. Sehingga ia menyuruh orang-orang untuk lari dari tempat tersebut. Mereka semua berlarian. Hingga ledakan besar pun terjadi. Di sebuah toko obat, Allison mengambil beberapa insulin untuk Nathan. Selain itu Allison meninggalkan sebuah surat untuk John, jika ia akan ke rumah ayahnya. Setelah mengambil beberapa obat, Allison dan Nathan bergegas keluar dari toko itu. Tak disangka orang-orang bersenjata masuk ke dalam toko tersebut. Allison memohon kepada perampok tersebut untuk membiarkannya pergi. Karena kasihan, perampok pun membiarkan mereka untuk pergi. Sedangkan di tempat yang berbeda, John ingin menumpang di sebuah truk. Sang sopir mengizinkannya untuk ikut ke dalam truk tersebut. Di dalam truk tersebut ada seorang yang melihat gelang di tangan John. Ia mengetahui jika gelang tersebut bisa membawanya ke tempat yang aman.
Sehingga ia meminta John untuk menyerahkan gelang tersebut. John mengatakan jika ia tidak akan menyerahkan gelang yang dimilikinya. Hingga terjadilah pertengkaran di atas truk tersebut. Karena pertengkaran mereka, truk kehilangan kendali dan terjadilah kecelakaan. Untungnya John selamat dari kecelakaan tersebut. Di tempat yang berbeda Allison dan Nathan mendapatkan tumpangan oleh pasangan suami istri ini untuk sampai ke rumah orang tua Allison. Di tengah perjalanan tiba-tiba Allison dipaksa turun dari mobil mereka dan meninggalkan Allison dan membawa Nathan bersama mereka. Ternyata tujuan mereka adalah memanfaatkan Nathan agar bisa pergi ke tempat yang aman. Saat pemeriksaan, Nathan berani mengatakan kepada petugas jika mereka bukanlah orang tua kandung Nathan dan ia diculik dari orang tua kandungnya. Maka dari itu petugas langsung membawa Nathan bersamanya ke tempat yang aman. Allison yang sangat panik mencari Nathan, meminta tolong kepada petugas untuk membantunya mencari anaknya. Petugas pun menunjukkan satu persatu tenda. Hingga akhirnya Allison bertemu dengan Nathan. Kembali kepada John. John memasuki sebuah rumah yang sudah tidak berpenghuni. Di sana John membersihkan luka di tubuhnya. Setelah itu ia membawa mobil dari pemilik rumah untuk menuju rumah dari mertuanya. Ia juga meninggalkan sebuah pesan untuk pemilik rumah tersebut bahwa ia meminjam mobil dan akan mengembalikan mobil tersebut. Sesampainya John di rumah mertuanya, ia tidak menemukan istri serta anaknya. Hanya ayah mertuanya lah yang berada di sana. Ternyata mereka belum sampai ke rumah tersebut. Allison yang baru sampai, menghubungi telepon rumah. Mereka pun bergegas untuk menjemput Allison yang berada tidak jauh dari rumah tersebut. Mereka pun akhirnya bisa berkumpul kembali. Sesampainya mereka di rumah, mereka melihat berita di televisi. Berita tersebut menyampaikan jika terdapat bunker yang bisa melindungi dari ledakan meteor. Lokasi bunker tersebut berada di Greenland. John tiba-tiba teringat dengan orang yang ditemuinya saat berada di dalam truk. Orang tersebut mengatakan jika ada pilot yang akan terbang ke Greenland dan mereka bukan militer. Oleh karena itu John menceritakan kepada istrinya serta mengajak istrinya untuk bersama-sama pergi ke sana. Tiba-tiba ledakan dari meteor membuat mereka cepat-cepat untuk pergi dari rumah. Sedangkan ayah Allison tidak mau ikut bersama mereka, ia memilih untuk tetap bertahan di sana. Saat itu terjadi hujan meteor yang pastinya sangat membahayakan. Allison yang melihat di depan matanya sangat merasa panik. John berusaha untuk menghindari meteor tersebut agar tidak mengenai mereka. Setelah perjuangan menghindari meteor, mereka akhirnya bisa melanjutkan perjalanannya. Sesampainya mereka di bandara, mereka sempat berdebat dengan pilot. Dikarenakan beban dari pesawat tersebut sudah cukup, sehingga mereka tidak bisa ikut. Namun, akhirnya mereka bisa naik ke pesawat tersebut. Awalnya perjalanan berjalan dengan lancar. Namun, di tengah perjalanan, tiba-tiba meteor jatuh tak jauh dari pesawat dan meledak. Hingga membuat pesawat tersebut hilang kendali. Dan akhirnya terjatuh. Mereka yang selamat berjalan untuk mencari pertolongan. Mereka memanggil petugas yang tidak jauh dari tempat tersebut. Mereka pun dibawa ke bunker. Yang mana bunker yang dimaksud adalah tempat yang aman dari ledakan meteor. Mereka pun berlari ke dalam bunker tersebut. Dan bersiap-siap untuk menghadapi meteor yang sangat dahsyat. Sesudah ledakan tersebut ternyata hanya mereka yang berada di bunker tersebut yang selamat. Sedangkan di sekitar mereka sudah luluh lantah, akibat meteor tersebut.